Nats Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 30. Ini adalah cerita yang sangat familiar. Banyak dari Anda kemungkinannya sudah mendengar cerita ini ketika Anda masih muda di sekolah minggu. Cerita bagaimana Yusuf dijual menjadi budak di Mesir. Dijual ke perbudakan oleh saudara-saudaranya yang iri terhadap dia karena dia adalah anak favorit ayah mereka. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak menimbulkan iri hati di antara anak-anak kita dengan memiliki favorit. Ini bukan hal yang baik karena Tuhan sudah memberkati kita dengan anak-anak kita. Setiap anak harus berharga. Jadi Yusuf dijual ke perbudakan. Pada masa itu, budak sangat-sangat umum. Bahkan di kebanyakan masyarakat ada banyak budak sebanyak orang merdeka. Karena perbudakan pada dasarnya adalah seseorang yang lebih kuat atau lebih kaya dapat membeli seseorang yang miskin atau mengalahkan seseorang yang lemah. Dan orang yang kuat dan kaya tersebut dapat menjadikan orang lain budaknya. Di masa sekarang ini, kebanyakan dari kita tidak familiar dengan perbudakan. Saya mendengar cerita yang dikatakan oleh ayah saya bahwa di masanya masih ada budak. Bahkan di Singapura, sekarang ini ada budak di Timur Tengah, budak di Afrika, budak di India, budak di Bangladesh, bahkan budak di negara seperti Thailand. Kalau orang tua sangat miskin, kadang-kadang orang tua pemabuk. Semua uangnya habis untuk minum-minum. Kadang-kadang orang tuanya pecandu obat-obatan, dan mereka tidak lagi punya uang untuk membeli minuman keras dan narkoba, sehingga mereka menjual anak-anak mereka. Yang paling umum, mereka menjual anak perempuan mereka untuk menjadi budak, menjadi pelacur. Orang membeli anak perempuan tersebut dan menjadikannya pelacur. Ini sangat menyedihkan. Bahkan baru-baru ini di Irak, teroris menguasai sebuah kota dan menjual tawanan wanita menjadi budak. Jadi ini sangat menyedihkan. Apa itu perbudakan? Pada dasarnya perbudakan itu adalah di mana Anda tidak memiliki hak untuk mengatur hidup Anda sendiri. Seseorang yang lebih kuat dari Anda, bos Anda, pemilik Anda, mengendalikan hidup Anda. Mengatakan kepada Anda apa yang harus dikerjakan, dan Anda secara mutlak tidak memiliki kuasa untuk berkata tidak. Tidak bisa berkata tidak. Kalau Anda berkata tidak, mereka akan memukul Anda, dan Anda dipaksa untuk melakukannya. Sekarang ini, mungkin Anda tidak biasa melihat budak. Lebih sering Anda melihat orang menjadi budak kepada kecanduan mereka. Kita dapat menemukan orang yang menjadi budak kepada minuman keras. Mereka menjadi budaknya, tidak dapat berhenti minum, atau juga menjadi budak narkoba. Mereka tidak dapat berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Budak terhadap pornografi. Orang menonton pornografi di handphone mereka. Dan itu adalah perbudakan sekarang ini. Jadi perbudakan itu adalah di mana Anda tidak memiliki kendali terhadap apa yang ingin Anda lakukan. Sesuatu yang lebih kuat sepertinya sedang mengendalikan Anda. Seperti obat-obatan terlarang. Seperti pemilik budak. Tahukah Anda bahwa kita semua adalah budak? Benarkah? Saya bukan budak. Saya seorang bebas. Alkitab berkata tidak. Alkitab di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Apakah hal ini yang disebut dengan dosa?
Ketika kita lahir dengan sifat-sifat dosa. Hal ini sangat sulit untuk dipercayai. Kalau kita melihat bayi, kelihatan begitu tidak berdosa, kelihatan begitu imut, lucu. Tetapi sebenarnya, bayi itu memiliki DNA, karakter dosa di dalam diri bayi itu. Karakter yang kita warisi dari Adam, yang berdosa terhadap Tuhan. Saya berikan contoh kepada Anda. Apakah Anda perlu mengajari seorang anak untuk mementingkan dirinya sendiri? Tidak. Anak-anak sudah memang begitu, tidak perlu masuk kelas dan belajar bagaimana menjadi egois. Mereka tidak perlu ke sekolah untuk belajar egois. Mereka sudah terlahir egois. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka menuntut. Mereka tidak peduli terhadap orang lain. Ketika si anak bertumbuh sedikit lebih besar, perlukah Anda untuk mengajar anak-anak bagaimana cara berbohong? Anda tidak perlu melakukannya. Dia akan berbohong. Tidak ada anak-anak yang perlu diajari bagaimana cara berbohong. Tidak ada mata pelajaran di sekolah bagaimana cara berbohong. Tidak perlu. Kita semua sudah ahli. Dan mereka semakin besar, mereka belajar menggosip tentang orang lain, mengatakan hal yang buruk tentang orang lain, yang tidak benar, dan mengatakan hal yang baik mengenai diri mereka sendiri. Itu pun tidak benar. Ketika mereka lebih besar lagi, mereka belajar untuk mengingini, melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat. Jadi kita lihat bahwa kita semua adalah hamba dosa. Kita tidak punya kendali. Seorang anak ingin menaati orang tuanya. Dia berkata, "Pa, aku tidak mau berbohong lagi. Ma, aku minta maaf. Maaf, Ma, aku mencuri itu. Aku tidak mau mencuri lagi." Tapi tahukah Anda? Beberapa hari kemudian, dia melakukannya lagi dan lagi. Mengapa? Tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia dikendalikan oleh yang disebut dengan dosa. Seperti orang yang kecanduan narkoba, orang itu dikendalikan oleh narkoba, dan pemabuk, orang itu dikendalikan oleh alkohol, minuman keras. Atau orang yang suka berjudi, dikendalikan oleh dosa berjudi. Kita adalah hamba dosa. Itulah sebabnya dunia ini berantakan. Itulah sebabnya ada pertengkaran di tengah keluarga. Ada banyak sekali masalah di tengah-tengah masyarakat di dunia ini. Karena dosa. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang seperti itu. Ini normal kan? Semua orang adalah pembohong. Semua orang suka melihat istri orang lain. Semua orang suka menggosip tentang orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Adakah cara untuk membebaskan diri kita? Di dalam Yohanes 8 ayat 34. Mari kita baca ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Sekarang kita lihat Yohanes 8 ayat 36, 2 ayat kemudian. "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bagaimana caranya untuk bebas dari perbudakan? Jika Anda sudah dibeli oleh seseorang, mungkin ayah Anda sangat susah dan menjual Anda menjadi seorang budak. Bagaimana caranya untuk menjadi orang bebas? Seseorang harus membayar untuk kebebasan Anda, untuk melepaskan Anda dari perbudakan, membayar pemilik budak, dan membebaskan anak saya. Yesus di atas kayu salib. Dia disalibkan untuk membebaskan kita dari dosa. Dia pergi ke salib dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Dia membayar denda atas dosa-dosa kita. Dan ketika dia sudah membayar semua dosa-dosa kita di atas kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai artinya lunas. Aku
sudah membayarnya semua dosa-dosamu. Jadi itu adalah hal yang pertama yang terjadi di atas kayu salib, ketika Yesus membayar semua dosa-dosa kita. Bayangkan jika Anda adalah seorang budak, setiap hari Anda harus mengerjakan ini dan itu. Anda tidak memiliki kendali atas hidup Anda, dan pada suatu hari seseorang berkata, "Bebaskan budak itu, aku akan membayarnya." Dan ketika pemilik budak itu menghitung uangnya, "Ya, cukup, lunas, kamu bebas." Itulah apa yang terjadi di atas kayu salib. Yesus membayar harganya. Itulah yang kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, merdeka dari apa? Lihat Yohanes 8 ayat 34. Anda adalah budak dosa, dan sekarang Yesus membayar harganya. Jadi itulah yang nomor satu. Di atas kayu salib, Dia berkata, "Sudah dibayar lunas, sudah selesai." Setelah itu Alkitab juga mengatakan kepada kita di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Kristus masuk ke dalam hati Anda sebagai partner Anda. Jadi Anda sudah dibayar, bebas dari dosa, tetapi setiap hari Anda masih bergumul dengan dosa. Sebagai contoh, Anda merasa ingin berbohong, dan Anda ingin berbohong. Dengan berbohong, saya bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian Anda menyadari, oh, itu salah. Dan Anda berkata, "Tuhan Yesus, Anda tahu bahwa Yesus sudah ada di dalam hati Anda, bukan? Kristus hidup di dalam aku." Jadi Anda berkata, "Yesus Kristus, tolonglah aku. Aku tidak mau berbohong." Dan tahukah Anda? Dia akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk tidak berbohong. Mungkin Anda ingin melihat wanita lain, dan Anda tahu itu salah, dan Anda katakan, "Yesus, tolonglah aku. Tolong aku, Yesus." Maka Dia akan menolong Anda, karena Dia sekarang adalah partner Anda. Kita melihat di sini bagaimana kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa atas hidup kita. Karena jika anak itu telah memerdekakan kamu, Yesus berkata, membebaskan kamu, Dia membayarnya untuk Anda. Kemudian Dia berpartner dengan Anda. Jadi hari ini saya berdoa, kiranya Anda menang atas dosa. Izinkan saya membaca Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa. Kiranya Tuhan memberikan Anda kemenangan melalui Yesus Kristus yang membayar semua dosa-dosa Anda di atas kayu salib, dan yang berpartner dengan Anda di dalam hati Anda. Kiranya Anda beroleh kemenangan, tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi hamba bagi Yesus, Tuhan yang terbaik dari semua. Menghamba kepada narkoba itu tidak baik, akan menghancurkan hidup Anda. Menghamba kepada alkohol akan menghancurkan hidup Anda. Menghamba kepada perjudian akan menghancurkan hidup Anda. Menghamba kepada kebohongan akan menghancurkan hidup Anda. Menghamba kepada seks akan menghancurkan hidup Anda. Tetapi dengan memiliki Tuhan yang baru, yaitu Yesus, menjadi hamba Yesus itu menakjubkan. Anda akan semakin baik dan lebih baik, bukan semakin buruk dan semakin buruk. Kiranya Tuhan memberkati Anda.